Halo semuanya, welcome back to my channel. Seperti yang kalian lihat di judulnya ya, judulnya Weekly Outlook. Balik lagi buat NQ ya, emang karena gue fokus di NQ atau orang-orang taunya Nasdaq ya. NQ itu ticker dari CME Group. Buat gue akan bikin weekly outlook selama seminggu ke depan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 Februari 2026. Oke, kita langsung mulai aja dari chart weekly. Oke. Closing weekly seperti yang kita lihat ya, sebenarnya dari time frame weekly gue personal masih bearish gitu. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ini nanti terjadi ada suspension block menurut gua, dan di sini akan menjadi sebuah resisten kurang lebih, sebuah rejection, nanti akan menjadi sebuah rejection area untuk turun ke bawah, yang seperti yang gue sering bilang, kalau di sini ada relative equal low ya, dan di sini akan menjadi target gue. Gue seneng minggu kemarin belum kena, makanya gue berharap mudah-mudahan minggu ini kena ya, minggu depan maksud gue. Tapi ya kita lihat nanti apakah dia mampu reject atau tembus ke atas. Andai dia tembus, suspension blocknya tembus, target gue akan ke sini, mungkin ke all time high lagi buat Nasdaq. Oke. Itu dari time frame weekly. Oke. Ini time frame daily. Seperti yang kalian bisa lihat ya, hari Jumat close di atas inversion fair value gap daily, dan ini aspeknya mungkin nanti akan naik dulu. Gua sih berharap ada rejection di area sini ya. Di sini ada volume imbalance, ada fair value gap, ada suspension block weekly ya. Kalau ini dia berhasil, ya kalau ICT bilangnya mungkin nested PD array, di sini ada breaker juga. Gue berharap bisa nahan harga untuk tetap untuk naik ke atas. Akan terjadi rejection turun, akan rejection dan turun sampai targetnya mana? Targetnya di sini, di sekitar harga 24.154 gitu, 154 ya. Itu target gua sebenarnya. Tapi kalau ternyata dia berhasil nge-break area ini, target gua, short term target gua adalah ke inversion fair value gap ini, lalu objektif gua nanti ke relative equal high ya, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk time frame daily. Gua pribadi masih bearish sebelum ini ke break. Kalau ini ke break, area ini ada suspension block, volume imbalance, ada fair value gap. Kalau berhasil ke break, gua bias gue jadi bullish. Oke. Cuma gue tahu sih ini udah break fair value gap, break fair value gap dan menjadi inversion. Ini sih candle bullish sebenarnya. Cuma ya kita lihat nanti hari Senin akan terjadi new week opening gap ke arah mana. Nah ya, oke. Gue sih berharap, gue masih bearish sih gitu, dan ini menjadi target gue. Oke, kurang lebih itu penjelasan untuk time frame daily begitu. Dan sekarang kita pindah ke news driver ya. Dari sini yang gue akan perhatikan itu adalah hari Senin ya. Kenapa ada FOMC member well speak? FOMC ini membernya suka ngomong, kadang suka apa ya, bikin market bingung sebenarnya. Meskipun kuning ya, sebenarnya kan kita harus mengconsider
yang red folder, tapi gua akan memantau hari Senin. Sebenarnya di beberapa minggu terakhir hari Senin tuh lagi bagus, biasanya sih choppy dan konsolidasi, cuma ini lumayan oke. Nah, makanya ini kita lihat nanti. Gua agak lumayan punya pengalaman buruk soal FOMC, member-membernya yang ngomong nih kayak gini, si Weller Speak, si Weller ya. Kan ada banyak ya membernya FOMC. Ada Weller, ada siapa. Nah, ini Weller nih. Nanti kita lihat deh, ya. Kalau price actionnya bagus ya kita coba entry, cuma kalau jelek ya udahlah. Gue sih nggak expect banyak buat hari Senin ya, tapi gue akan ngasih suggest ke kalian untuk mengurangi leverage, mengurangi kontrak, mengurangi lot kalau lu main CFD. Lumayan aman lah gitu. Biasanya ini minggu tuh selalu choppy, kecuali NFP week ya. Oke, hari Senin yang gue tandain. Hari kedua, hari berikutnya gue sih nggak terlalu ini ya. Hari Selasa gue nggak terlalu worry. Kenapa? Karena gue yang high impact cuma si Trump nih ngomong jam 9. Gue lebih seneng Presiden Trump itu ngomong baru gue trading daripada gue trading sebelum Trump ngomong. Biasanya choppy. Nah, itu yang terjadi ketika hari apa ya kemarinnya itu ya, tiba-tiba muncul Trump mau ngomong hari, gue lupa, tiba-tiba mau ngomong jam 4 pagi gitu, yang padahal nggak ada schedule buat Trump ngomong, tiba-tiba aja muncul gitu, dan itu bikin market choppy dan gue agak worry di situ. Cuma ini jam 9, artinya kita kan trading jam 9.30, jadi gue berharap nanti akan ada appreciation yang bagus, udah clear dan udah jelas. Gue harap lebih oke lah gitu ya. Wednesday, hari Rabu gue nggak worry. Yang gue worry adalah unemployment claim hari Kamis ya. Kenapa gue worry? Karena ada PPI ya. Biasanya sehari sebelum akan choppy, makanya ini gue akan perhatikan banget ya. Gue akan mencoba berpartisipasi, tapi gue akan melihat price actionnya juga. Kalau choppy ya balik lagi, gue mungkin akan coba trading cuma sekali doang gitu, loss ya udah gitu. Biasanya kan gue bikin kesempatan tuh sampai 4 kali ya, 4 kali 3 kali lah gitu, atau 2 kali gitu kalau gue loss gitu. Nah, ini gue akan mengurangi. Kalau udah loss sekali ya udah gue langsung lock gitu, biasanya sih gitu. Makanya nanti kita lihat persectionnya, kalau oke kita masuk, kalau enggak ya udah nggak usah, jangan. Terus nah, CPI gue berharap akan terjadi volatilitas yang oke menuju objektif gue. Makanya nanti kita lihat persectionnya gimana. Gue akan selalu update dan breakdown tiap harinya. Gue loss di mana, gue menang di mana. Oke. Yang penting mudah-mudahan minggu depan menjadi minggu yang baik buat kita, cuan menutup closingan minggu ini dengan profit ya. Gue berharap kalian juga mendapatkan hal yang sama, karena kemarin hitungannya minggu kemarin gue lumayan nggak ada hari yang merah itu nggak ada gitu. Jadi ditutup harinya dengan hijau semua gitu, alhamdulillah gitu. Dan mudah-mudahan minggu depan itu akan menjadi positif juga lah tiap harinya gitu. Kalaupun nggak tiap hari, minimal minggu ke depan menjadi minggu yang positif gitu. Jadi kan trade itu nggak 100% menang gitu, ada probabilitas. Oke. Gua rasa begitu aja. Waktu nggak ada yang gua pertimbangkan ya, waktu harusnya sih masih aman gitu. Udah gitu aja guys. Thank you udah nonton. Gua harap
outlooknya membantu kalian untuk trading. Hati-hati selama minggu ke depan, dan gue berharap kalian semua cuan ditutup minggu dengan cuan. Oke? Thank you semuanya, bye.